Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Sunoto. Saya akan mengerjakan tugas nomor 2 untuk ujian akhir semester studio perancangan. Baik, untuk tugasnya sendiri adalah melakukan pengecekan simpangan antar lantai, ketidakberaturan vertikal dan horizontal. Untuk melakukan pengecekan ini, saya akan menggunakan SNI nomor 1726/2019. Oke, baik, saya akan mulai melakukan pengecekan. Yang pertama adalah yang saya akan cek adalah ketidakberaturan horizontal, di mana ketidakberaturan horizontal terdapat 5 poin. Poin yang pertama ada 1A dan 1B. Untuk poin 1A adalah ketidakberaturan torsi didefinisikan ada jika simpangan antar tingkat maksimum yang dihitung termasuk torsi tak terduga dengan AX sama dengan 1,0 di salah satu ujung struktur melintang terhadap suatu sumbu adalah lebih dari 1,2 kali simpangan antar tingkat rata-rata di kedua ujung struktur. Persyaratan ketidakberaturan torsi dalam pasal-pasal referensi berlaku hanya untuk struktur di mana diafragmanya kaku atau setengah kaku. Kemudian poin 1B, ketidakberaturan torsi berlebihan didefinisikan ada jika simpangan antar tingkat maksimum yang dihitung termasuk akibat torsi tak terduga dengan AX sama dengan 1,0 di salah satu ujung struktur melintang terhadap suatu sumbu adalah lebih dari 1,4 kali simpangan antar tingkat rata-rata di kedua ujung struktur. Persyaratan ketidakberaturan torsi berlebihan dalam pasal-pasal referensi berlaku hanya untuk struktur di mana diafragmanya kaku atau setengah kaku. Oke, ini adalah rumusnya, maka kita akan coba cek dulu ke e-tabs-nya langsung. Nah, oke. E-tabs-nya kita lihat dulu. Nah, sebelum dimulai kita akan di run dulu ya. Oke, runningnya sudah selesai, maka kita bisa langsung ke display, show table. Nah, kita pilih analyze result, join output, displacement, kemudian kita klik OK. Nah, kita klik di output case-nya, kita klik kanan, pilih. Yang akan kita pakai adalah X dan Y. Namun karena nilai X dan nilai EX dan nilai EY sama, kita cukup ambil X-nya aja. Oke, nah untuk hasilnya, rasionya semua sama ya, hasilnya 1. Maka kita akan coba masukkan ke dalam rumus Excel. Copy, kita masukkan. Oke, ini rumus sebelumnya saya hapus dulu. Kita coba masukkan rumus. Nah, di sini hasil pengecekannya adalah oke, atau artinya tidak memiliki ketidakberaturan torsi atau tidak memiliki ketidakberaturan pada poin 1A dan 1B. Maka di sini kita bisa centang karena tidak memiliki poin di sini ya. Oke, setelah poin 1A dan 1B kita cek, kemudian kita akan lanjut ke poin kedua, yaitu ketidakberaturan sudut dalam. Didefinisikan ada jika kedua dimensi proyeksi dana struktur
dari lokasi sudut dalam lebih besar dari 15% dimensi denah struktur dalam arah yang ditinjau. Kita lihat, nah ini yang kedua, ini maksud dari sudut dalam adalah daerah ini, atau PC atau PJ itu sudut dalamnya. Coba kita lihat di denahnya. Nah, ini jika kita lihat berdasar denah, kita tidak temukan sudut dalam. Jadi kesimpulannya tidak memiliki ketidakberaturan sudut dalam atau tidak memiliki ketidakberaturan pada poin 2. Maka kita centang, kita silang aja. Oke, kita bisa lanjut ke poin nomor 3, di mana ketidakberaturan diskontinuitas diafragma didefinisikan ada jika terdapat suatu diafragma yang memiliki diskontinuitas atau variasi kekakuan mendadak, termasuk yang mempunyai daerah terpotong atau terbuka lebih besar dari 50% daerah diafragma bruto yang tertutup, atau perubahan kekakuan diafragma efektif lebih dari 50% dari suatu tingkat ke tingkat selanjutnya. Kita coba lihat nih ketidakberaturan diskontinuitas diafragma. Nah, ini adalah luasan seluruhnya, sedangkan ini adalah bukaannya. Coba kita lihat di denah bagaimana bukaannya. Nah, untuk luasan seluruhnya ada berarti ini luas semua bangunan berarti 20 dikali 20 berarti 400, sedangkan untuk luasan bukaannya 4 kali 4 berarti kan 16 ada 4 buah, berarti 16 kali 4. Coba kita masukkan ke rumusnya. Ini kita udah masukkan 64 untuk luas bukaannya. Ini 64, rumusnya 16 kali 4. Sudah saya jelaskan tadi. Kemudian 400 ini adalah luas seluruh bangunannya. Luas lantainya 400. Maka hasilnya adalah 0,16. 0,16 berarti kurang dari 50% atau kurang dari 0,5. Maka bangunan ini tidak memiliki ketidakberaturan diskontinuitas diafragma atau tidak memenuhi ketidakberaturan pada poin 3. Kita silang lagi. Nah, kita lanjut ke poin keempat, ketidakberaturan akibat pergeseran tegak lurus terhadap bidang. Didefinisikan ada jika terdapat diskontinuitas dalam lintasan tahanan gaya lateral seperti pergeseran tegak lurus terhadap bidang pada setidaknya satu elemen vertikal pemikul gaya lateral. Kita coba lihat yang poin keempat. Oke, ini ketidakberaturan akibat pergeseran tegak lurus terhadap bidang. Oke, ini adalah kolomnya. Coba kita lihat lagi ke tips. Dari gambar bangunan yang ada di ITEB, kita bisa lihat ternyata bangunan ini tidak memiliki ketidakberaturan akibat pergeseran tegak lurus terhadap bidang, karena semua kolomnya tegak lurus paralel, jadi nggak ada yang seperti ini. Berarti kesimpulannya bangunan ini tidak memiliki ketidakberaturan akibat pergeseran tegak lurus terhadap bidang. Maka kita bisa silang lagi untuk poin 4. Kita lanjut yang terakhir untuk yang horizontal. Ketidakberaturan sistem non-paralel didefinisikan ada jika elemen vertikal pemikul gaya lateral tidak paralel terhadap sumbu-sumbu ortogonal utama sistem pemikul gaya seismik. Kita lihat lagi yang kelima. Ini adalah ketidakberaturan sistem non-paralel. Kita coba lihat tipsnya. Kita lihat. Nah, di sini tidak kita temukan kolom yang memiliki ketidakberaturan seperti yang ada pada poin 5. Jadi kesimpulannya,
untuk bangunan ini adalah tidak memiliki ketidakberaturan horizontal. Poin 1 sampai poin 5. Berikutnya saya akan mengecek ketidakberaturan vertikal. Nah, di sini ada 5 poin, maka saya akan jelaskan dulu untuk poin 1. Untuk poin 1A, ketidakberaturan kekakuan tingkat lunak didefinisikan ada jika terdapat suatu tingkat yang kekakuan lateralnya kurang dari 70%, kekakuan lateral tingkat di atasnya atau kurang dari 80%, kekakuan rata-rata 3 tingkat di atasnya. Ketidakberaturan kekakuan tingkat lunak berlebihan didefinisikan ada jika terdapat suatu tingkat yang kekakuan lateralnya kurang dari 60%, kekakuan lateral tingkat di atasnya atau kurang dari 70%, kekakuan rata-rata 3 tingkat di atasnya. Oke. Untuk itu kita perlu mengeceknya di tabs. Nah, di sini kita langsung aja display show table. Kita masuk yang structure output. Nah, di sini kita masukinnya yang stiffness. Oke, atasnya kita oke. Kita langsung oke. Nah, outputnya kita ambil yang ix-nya aja. Stiff ix. Nah, ini kita bisa cari yang ini. Langsung masukin. Nah, kemudian kita tinggal cari yang arah Y. Maka kita dari sini outputnya dari Y. Y. Nah, ini kita sama copy juga. Sorry, salah tadi. Saya ulangi. C. Nah, ini sudah saya masukkan angkanya. Dari hasil hitungannya kita dapatkan oke semua. Berarti di sini di poin 1 tidak ditemukan ketidakberaturan untuk poin 1A dan 1B. Maka di sini kita bisa silang. Untuk berikutnya yang poin 2, ketidakberaturan berat massa didefinisikan ada jika massa efektif di seberang tingkat lebih tinggi lebih dari 150% massa efektif tingkat di dekatnya. Atap yang lebih ringan dari lantai di bawahnya tidak perlu ditinjau. Oke, untuk yang berdua kita cek juga di tabs. Caranya hampir sama yang tadi. Baik, kita coba display, kemudian show table, terus masuk ke other definition, kemudian mesh data, mesh summary by story. Kita hilangin dulu ini. Oke, kita kalau udah kita langsung oke. Nah, di sini kita udah dapatkan datanya. Ini untuk yang X sama Y sama, jadi kita nggak perlu. Kita ambil salah satu aja. Kita masukin. Nah, hasilnya ditemukan ketidakberaturan berat massa. Jadi ada satu hasilnya yang tidak oke. Maka di sini kita beri checklist hijau karena ditemukan ketidakberaturan pada poin 2. Kemudian untuk yang poin 3,
Kita bisa lihat ketidakberaturan geometri vertikal didefinisikan ada jika dimensi horizontal sistem pemikul gaya seismik di seberang tingkat lebih dari 130% dimensi horizontal sistem pemikul gaya seismik tingkat di dekatnya. Coba kita lihat di rumusnya. Nah, dari sini sih kita bisa lihat kita cukup dilihat aja sih, nggak hasilnya pasti oke, nggak perlu kita cek-cek lagi karena punya kita sama semua ukurannya. Jadi otomatis tidak ditemui ketidakberaturan geometri vertikal. Jadi poin 3 kita udah silang merah aja langsung. Kemudian yang poin 4, ketidakberaturan akibat diskontinuitas bidang pada elemen vertikal pemikul gaya lateral didefinisikan ada jika pergeseran arah bidang elemen pemikul gaya lateral lebih besar dari panjang elemen itu atau terdapat reduksi kekakuan elemen pemikul di tingkat di bawahnya. Coba kita lihat yang poin nomor 4. Nah, ini sama kayak nomor 3 tadi, kita cukup lihat aja udah kelihatan bahwa hasilnya tidak ditemukan diskontinuitas arah bidang dalam ketidakberaturan elemen penahan gaya lateral vertikal. Jadi lanjut untuk yang poin 5. Poin 5A, ketidakberaturan tingkat lemah akibat diskontinuitas pada kekuatan lateral tingkat didefinisikan ada jika kekuatan lateral suatu tingkat kurang dari 80% kekuatan lateral tingkat di atasnya. Kekuatan lateral tingkat adalah kekuatan total semua elemen pemikul seismik yang berbagi geser tingkat pada arah yang ditinjau. Poin 5B adalah ketidakberaturan tingkat lemah berlebihan akibat diskontinuitas pada kekuatan lateral tingkat. Didefinisikan ada jika kekuatan lateral suatu tingkat kurang dari 65% kekuatan lateral tingkat di atasnya. Kekuatan lateral tingkat adalah kekuatan total semua elemen pemikul seismik yang berbagi geser tingkat pada arah yang ditinjau. Oke, kita bisa lihat langsung ini poin 5. Coba kita lihat di tabs-nya. Caranya hampir sama ya kayak tadi, langsung aja kita display, kita show table. Nah, jadi kita ini saya hilangin dulu centangnya, kita langsung masuk yang struktur output. Kita kemudian masuk yang story force, table story force. Oke, kita langsung oke aja. Dan ini hasilnya, kita bisa cek output case-nya yang EX. Oke, kemudian location-nya antara atas dan bawah, top and bottom-nya itu sama, jadi kita ambil aja salah satu, kita asumsikan yang top aja lah. Nah, misalnya gini, maka kita akan cari yang VX. Nah, ini yang VX, kita langsung aja copy, kita masukkan. Kita nggak usah masukkan ya, karena daripada kita merubah dari minus ke plus lagi repot, kita langsung aja cari yang arah Y-nya. Arah Y-nya kita dari output cache-nya kita langsung EY. Oke, dan kita udah nih langsung temukan ini 207, bisa kita langsung copy. Nah, di sini kebetulan juga udah saya masukin tadi sebelumnya, jadi nggak perlu saya masukin lagi. Dan hasilnya di sini oke semua, berarti kesimpulannya tidak ditemui diskontinuitas dalam ketidakberaturan kuat lateral.
Jadi ini kita kasih silang merah aja. Nah, untuk kesimpulannya dari bangunan ini, ternyata bangunan ini memenuhi ketidakberaturan hanya pada poin 2 aja. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.